Jadi pemahaman kita tentang Islam masih segini loh. Saya panjang itu masih kecil sekali. Ulama dulu, ulama salaf dulu ingin memahami Islam secara benar, secara total. Usia tidak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' di qiraati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa manaqibihim allati la takhlu min wa'dhin mu'assirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Asy-Syaikh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Walladzi nahmaduhu ala ma alhamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil azim alladhi malarkana arsyillahil azim wa qamat bihi awalimul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal dzatina min jamil jufid dunya qabla akhirati ya azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil qulama al-'izza wal ulama wal masyayikh al abajil wal amathil ala muqaddimatihim hadratul mukarram hadratul syekh Kiai Haji Mudassir Raden Mudassir Badruddin serta nyai dan semua keluarga besar beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Penyepen
para masyayikh hadir di tengah-tengah kita, ada Al-Mukarram Kiai Haji Wasil Barmawi, Al-Mukarram Kiai Haji Rafi'i Baidawi tadi sudah ketemu di tempat, Kiai Abbas Rafi'i, Kiai Haji Qayyim Ahmad, Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir, Ketua MUI Kabupaten Pamekasan Kiai Haji Rahbini Abdul Latif, juga tak lupa Ting Teng Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bintara Lora, Mukhtar Abdullah, juga ada putra-putra dari Kemudassir, Kiai Abdul Majid Mudassir, Kiai Ali Wafa, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena semua ini kiai. Kalau saya sebutkan satu persatu acaranya selesai hanya untuk menyebut satu persatu dari kiai-kiai yang hadir di sini, tanpa mengurangi hormat dan takzim kami pada beliau-beliau, para auliyaut thalabah wat talibin wat talibat, para santri mulai dari tingkat MI sampai ke tingkat MA dan perguruan tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Al-Fakir Miftahul Akhyar bisa ikut bersama-sama hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka haul masyayikh yang nama-nama beliau sudah ada di depan panjenengan, dari muassis sampai pada penerus, yang tentu beliau-beliau telah memberikan berbagai pengalaman ilmiah dan amaliyah beliau yang menjadikan kehidupan bermasyarakat tenang, tumakninah, percaya diri, suasana yang saat ini sangat kita harapkan. Ketenangan, kesejukan, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lain, yang kita tidak bisa mendapatkan ketenangan, kesejukan, tawasau bil haq dan tawasau bis sabr di luar pesantren ini. Artinya penting suasana-suasana seperti ini kita ciptakan. Mungkin bukan hanya setahun sekali, bila perlu tiap waktu kita ciptakan suasana-suasana seperti ini. Mengenang, mensyukuri, menauladani dari para sosok-sosok yang kita hauli pada hari ini. Sekaligus warisan-warisan taklim, tadris, baik berupa
kitab-kitab kuning, Sorogan maupun Bandungan, atau taklim dirosiyah klasikal yang memang ini diperlukan bagi generasi-generasi penerus untuk betul-betul bisa memahami tentang Islam secara benar-benar, sebenar-benarnya, walaupun kita tidak mampu untuk bisa meliputi semua ajaran Islam itu. Tapi tekad dan kesungguhan, keinginan ini yang penting harus kita lahirkan, kita wariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Hadirin hadirat, panjenengan semua ini adalah generasi unggulan, generasi pemenang dalam kontestasi yang luar biasa, yang dimana Allah dawuhi para malaikat akan menciptakan khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman di hadapan para malaikat yang sudah kita ketahui betapa pamor dan martabat para malaikat yang la ya'sunallah, tidak pernah durhaka pada Allah, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Di hadapan mereka Allah dawuh, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Yang dimaksud khalifah ini para pemimpin-pemimpin di bumi ini yang ngatur, ngurus dan memakmurkan serta mensejahterakan bumi ini. Semuanya penduduk bumi ini diatur, dipimpin oleh khalifah, yang mana khalifah ini ternyata adalah Nabiullah Adam dan dzurriyyatih dan para keturunan-keturunannya. Sebuah amanah yang luar biasa, amanah untuk ngurus bumi, karena ini menjadi sunnatullah. Kalau andaikan Allah tidak menciptakan manusia, maka tidak ada pemakmuran. Bumi mungkin tidak akan pernah kita kenal. Kesejahteraan tidak akan pernah kita kenal. Keadilan dan kejujuran tidak akan pernah kita ketahui. Kita mengetahui semuanya itu karena Nabi Adam dan dzurriyyatih yang memang diciptakan untuk memimpin bumi ini. Lah kok yang hadir, yang lahir di permukaan ini panjenengan semua. Kok panjenengan dengan berbagai perbedaan nasab dan keturunan, bahkan perbedaan bukan hanya nasab, nasib dan nisabnya juga berbeda. Tapi panjenengan pemenang. Karena mereka-mereka yang tidak wujud di permukaan bumi ini dikalahkan oleh Allah, tidak dikehendaki wujud oleh Allah, tapi yang dikehendaki wujud panjenengan semua. Nah, ini harus kita paham kalau panjenengan ini sebagai makhluk unggulan sekaligus makhluk pemenang dalam kontestasi yang luar biasa ini. Kenapa Bani Adam yang mendapatkan mandat ini, bukan bangsa jin, bangsa malaikat, atau bangsa-bangsa selainnya yang mungkin segi fisiknya lebih kuat, lebih hebat dari semuanya. Tapi kita yang kita ketahui, ya, yang lemah, banyak kekurangan, duduk 1 jam saja tidak sabar, apalagi menanti acara-acara semacam ini sampai selesai, tidak sabar. Alasannya ngantuk,
penat, macam-macam. Tapi di atas pundak panjenengan inilah mandat, sehingga kemaujudan panjenengan saya dan ini disebut-sebut sebagai nikmatul ijad, nikmat kemaujudan. Karena panjenengan yang wujud, yang tidak diwujudkan oleh Allah dari jenis manusia mungkin jauh lebih banyak, mungkin jauh lebih perkasa, mungkin jauh lebih daripada yang lain. Tapi panjenengan yang digendaki dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, kelemahan-kelemahan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada. Yang penting hari ini kita harus memahami kita ini sedang mendapat atau mengemban amanat yang besar dalam rangka pemakmuran bumi. Quran sudah menandaskan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa mereka? Ya Nabi Adam dan semua keturunannya. Siapa keturunan? Ya panjenengan semuanya. Ini yang disebut khalifah. Apa mandat-mandat itu, kewajiban itu? Antara lain di dalam surat Hud disebutkan, huwa ansha'akumil ard wasta'marakum fiha. Dia Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah, ya, Nabi Adam, lalu dilanjutkan dalam proses-proses yang lain, min nutfatin amsad. Apa targetnya, tujuan utamanya, tanggung jawabnya? Wasta'marakum fiha, Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Di sebagian tafsir menyatakan wasta'marakum fiha, Allah memerintahkan agar kalian memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini bukan membangun gedung-gedung saja, bukan membuka lahan persawahan untuk pertanian, bukan memperluas jaringan-jaringan ekonomi saja, ya, bukan hal-hal yang lain, meningkatkan apa, sebuah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umat ini yang disebut umat Iqra, karena Rasulullah begitu dilantik sebagai nabi dan rasul. Katakan hari kejadian nabi, kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ayat Iqra surat Al-Alaq. Ayat pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Redaksi pelantikan hari jadi kenabian dan kerasulan adalah surat Al-Alaq ini. Ayat pertama yang turun, Iqra, perintah membaca. Apakah membaca tulisan? Ya, itu juga. Tapi banyak membaca yang lebih strategis, bernilai strategis. Apa? Membaca keadaan, membaca situasi, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca tanda-tanda, sinyal-sinyal dari Allah, dari para malaikat, tanda-tanda alam. Ini masuk pada perintah Iqra. Kalau bisa kita simpulkan, Iqra ini perintah agar umat Muhammad, khususnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, adalah jadilah engkau umat yang punya kemampuan yang tanpa batas. Maksudnya tanpa batas ya di dunia ini. Jadi kalau melihat ayat pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq, diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kita ini umat Iqra. Panjenengan ini umat Iqra, umat yang punya kemampuan yang tanpa batas. Lalu di mana sekarang umat yang punya kemampuan tanpa batas?
Di mana sekarang? Ya. Perintah amanat agar pemakmuran bumi ini dibebankan pada kita. Lalu kita mendapat gelar umat Iqra. Karena ayat-ayat pertama adalah surat Al-Alaq diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana Iqra itu perintah agar kita menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Maksudnya tanpa batas di dunia. Apapun yang ada di dunia ini, ilmu model apapun yang ada di dunia, bahkan gelar apapun yang ada di dunia ini harus dikuasai oleh umat Iqra. Karena kita sudah diberi gelar umat Iqra. Hadirin hadirat. Untuk apa? Membekali sebagai pemakmur bumi. Pemakmur bumi ini bukan sekedar membangun, memperluas cakrawala. Bagaimana umat ini bisa adil, jujur, berkemajuan, berperadaban, dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu merupakan sunnatullah. Sunnatullah. Pemakmuran bumi sunnatullah. Kalau tidak ada pemakmuran, bumi ini kukut. Selesai sudah. Kalau sudah bumi selesai, ya sudah, agama diangkat oleh Allah. Bahkan umpama tidak ada jenis manusia, otomatis bumi ini segera kiamat. Karena lakonnya itu memang manusia. Pemegang role-role penting kehidupan di dunia ini adalah panjenengan semuanya. Kalau manusia sudah punah, selesai. Sudah ada cerita, layar ditutup. Sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya sudah sampai di mana rasa tanggung jawab untuk memakmurkan bumi? Sudah sampai di mana panjenengan ini merasa ada amanat besar untuk memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi yang menyelenggarakan bumi dalam keadaan kejujuran, keadilan, peradaban, ilmu pengetahuan, kesejahteraan, dan semuanya. Itu ayatnya wa ansa'kum alladzi huwa ansa'kum minal ard wastamarakum fiha fastaghfiru tsumma tubu ilaih. Ini ayat. Jadi pemakmuran bumi sunnatullah. Makanya ada pernikahan. Kenapa? Pernikahan masuk dari salah satu kuliyatul khams atau ad-daruriyatul khams. Kita mengenal ada dalam kaidah itu al-kuliyatul khams atau ad-daruriyatul khams. Hifdzuddin, ya, hifdzun nafas, hifdzun nasab, hifdzul mal, hifdzul irdi. Ini kuliyatul khams, kaidah perjagatan. Kehidupan manusia tidak lepas daripada ini. Kita berkewajiban menjaga agama pertama. Ya. Lalu menjaga ruh, nafas. Tidak boleh saling membunuh. Kalau tidak ada hak-hak mereka untuk dibunuh. Lalu menjaga nasal, keturunan. Keturunan ini pintu satu-satunya melalui pernikahan. Tidak ada keturunan tanpa pernikahan. Ini sunnatullah. Tapi Allah memberi contoh, ada kelahiran tanpa nikah, itu hak Allah. Nabiullah Adam lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ya. Nabiullah Isa lahir tanpa bapak. Ini contoh. Nabiullah Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sayyidah Hawa tanpa ibu karena dilahirkan dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam. Ini contoh, tidak perlu dua, tidak perlu tiga, cukup contoh. Tapi yang menjadi hukum secara umum sunnatullah,
melalui kelahiran. Kelahiran itu hasil dari sebuah pernikahan. Kalau ada kelahiran tanpa melalui pernikahan, ini sudah melanggar hifdzun nasab. Kalau manusia ini sudah tidak melaksanakan pernikahan lagi, enggan untuk menurunkan keturunan, ya selesai, karena lakonnya itu manusia. Makanya ada had-had bagi mereka yang melanggar ya, perzinaan dan lain sebagainya, kan untuk menjaga libaqa'it tanasul, agar keturunan jenis manusia ini bisa bertahan, populasi manusia bertahan. Kenapa? Dengan populasi manusia bertahan, agama akan bertahan, pemakmuran bumi akan tetap berjalan. Jadi nikah itu berarti baqa'ut tanasul, di samping sebagai bentuk cinta Rasulullah, karena Rasulullah penganjur pernikahan dan percontohan dari pernikahan, senang dengan pernikahan, termasuk sunnatul Rasul. Berarti di situ ada mahabbatul Rasul, di situ juga ada baqa'ul Islam, di situ ada al-farqu baina adamiyyin wa hayawaniyyin wa bahaimiyyin. Sehingga kalau kita urut semuanya, pemakmuran bumi ini kewajiban panjenengan semuanya. Pertanyaannya, sudah sampai di mana panjenengan memakmurkan bumi? Mungkin masih sampai di diri sendiri bagi mereka yang jomblo-jomblo, belum menikah, ya, masih banyak yang jomblo. Mungkin kewajiban pemakmurannya untuk dirinya sendiri. Sebagai santri, bagaimana santri ini bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai santri? Apa niatmu dari rumah? Tiada lain tolabul ilmi. Lalu yang sebagai keluarga, bagaimana memimpin keluarga rumah tangga? Ini pemakmuran. Lalu bagi mereka yang bermasyarakat, memakmurkan di tengah-tengah masyarakat. Bagi mereka yang pemimpin daerah, pemimpin provinsi, pemimpin pusat, pemakmuran menurut jenjangnya masing-masing. Ngatur bumi ini, bagaimana terlaksana keadilan dan kejujuran. Ya. Bagaimana pentingnya pemakmuran, sampai-sampai dalam kitab-kitab fikih kita menyatakan, andaikan di tengah-tengah masyarakat muslim tidak ada satupun yang mampu memproduksi jarum. Jarum, tahu jarum ya? Jarum apa? Bahasa Jawanya dom. Jarum. Tidak ada satupun yang mampu memproduksi. Sehingga banyak masyarakat yang telanjang, tidak bisa mengenakan pakaian gara-gara tidak ada jarum. Sehingga tidak bisa membuat pakaian untuk menutup aurat. Maka semua masyarakat dosa. Semua masyarakat dosa. Jadi berarti kemampuan untuk memproduksi jarum walaupun satu, ini menjadi fardu kifayah. Ini bagian dari pemakmuran itu. Bagian kalau tidak ada akhirnya telanjang semua. Alhamdulillah sekarang banyak yang pandai-pandai, ya, tailor di mana-mana, penjahit di mana-mana, penyulam juga banyak, bukan hanya menjahit, menghias. Alhamdulillah. Hanya saja di tengah, di sekitar kita, di kota-kota masih ternyata banyak orang yang buka aurat. Bukan karena tidak ada penjahitnya, tidak ada jarumnya. Ini yang aneh. Sudah banyak yang pintar-pintar menjahit, lah kok masih banyak yang ngeler-ngeler, memamer-mamerkan aurat. Ini yang aneh, manusia tidak normal. Bahkan ada hadis yang menyatakan idza tarabatis sa'a wa fi yadukum fasilah
falyaghrisha. Kiamat sudah dekat sekali. Besok kiamat diselenggarakan. Alarm-alarmnya sudah dibunyikan semua. Tanda kiamat, besok kiamat. Tapi di tanganmu ada biji tanaman, ada benih tanaman. Kata Rasulullah, falyaghrisha, tanam saat itu juga. Loh, besok kiamat, iya tanam. Mungkin 10 menit, seperempat jam, ada orang, ada makhluk, ada siapapun yang memanfaatkan tanaman ini. Ini betapa pentingnya pemakmuran, pensejahteraan, mikir keadaan umat ini. Oleh karena itu santri harus segera siap-siap untuk menjadi pemakmur ini. Jangan diserahkan orang lain yang tidak ngerti apa-apa. Jangan diserahkan orang yang bukan ahlinya. Karena apa? Karena andalah umat yang mendapat gelar umat Iqra, punya kemampuan apapun. Dunia, bumi dan seisinya, langit seisinya diciptakan dan ditundukkan kepada kita. Mestinya kita bisa, bukan hanya hal-hal yang seperti ini. Merintah bumi, bumi ke Anda perintah. Laut Anda perintah. Dan itu terjadi para anbiya, walaupun itu disebut mukjizat. Bagaimana Nabi Musa memukul lautan, akhirnya kering, bisa menjadi jalan. Dan banyak contoh-contoh. Lakonnya itu panjenengan, lakonnya itu manusia. Itulah yang dimaksud wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Manakala panjenengan bertakwa pada melaksanakan perintah, menjadi pemakmur yang handal, santri yang menguasai pengetahuan, semuanya pengetahuan yang handal, ya, karena melaksanakan perintah Allah untuk menjadi pemakmur bumi ini. Ya ja'allahu ya makhraja, Allah akan menjadikan semua urusannya dijadikan jalan keluar, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan mengadakan rezeki yang tidak disangka-sangka datang. Lu itu hak panjenengan, hak santri itu. Rezeki yang min haitsu la yahtasib itu haknya haknya panjenengan, bukan hak orang lain. Ya. Tapi mana rezeki min haitsu la yahtasib ini? Kalau ashabul haul, saya yakin beliau sudah ya ja'al makhraja wa min haitsu, itu sudah dimiliki menurut kadar beliau ini. Ya. Beliau sudah melaksanakan tugas semuanya. Pemakmuran mungkin di tingkat keluarga, tingkat masyarakat, bahkan tingkat yang sudah dilaksanakan. Tinggal saya panjenengan semuanya. Yang memiliki pesantren berarti sudah memakmurkan melalui pesantrennya. Karena di situ diajarkan ilmu yang merupakan modal dasar daripada para pemakmur itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rizki min haitsu la yahtasib, termasuk pesantren itu bagian dari rizki min haitsu la yahtasib. Dulu sudah saya pernah sampaikan, pesantren itu bukan hanya warisan Wali Songo, tapi juga zaman Rasulullah sudah ada pesantren yang kita kenal dengan ashabus suffah, ashabus suffah, yang kepala pondok, lurah pondoknya itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkembang sampai 400 santri dari berbagai negara saat itu. Jadi sudah dikenal. Artinya apa? Tempat rezeki min haitsu la yahtasib itu di pesantren. Karena pesantrenlah yang siap sampai sekarang melahirkan kader-kader santri yang pinter sekaligus benar, yang menjadi punya kemampuan tanpa batas
sekaligus benar. Karena ayatnya bukan hanya Iqra saja, tapi dilanjutkan Bismi Rabbik. Bismi Rabbik ini yang benar itu tadi. Yang selalu mengontrol Iqra-nya itu tadi. Ilmu tanpa kontrol Bismi Rabbik, pinter tanpa kontrol benar, berbahaya. Berbahaya Pak, Jakarta itu tempatnya orang pinter. Apa ada jaminan mereka benar? Kita selalu merasa dibodohi. Kita selalu punya curiga bagi mereka-mereka ini. Yang pinter-pinter, yang gelarnya renteng-renteng. Saking banyaknya gelar, ditulis di buku, bukunya habis, gelarnya belum habis. Saking banyaknya gelar. Loh, Islam tidak bertentangan, silakan. Malah gelar manapun ambil, tapi jangan lupa Bismi Rabbiknya ini harus lekat. Karena Anda adalah pemakmur bumi ini. Pemakmur bumi ini. Hadirin hadirat, rizki min haitsu la yahtasib. Itu bagian panjenengan. Walaupun itu bukan menjadi sunnah kauniyah atau sunnah kehidupan bermasyarakat. Itu ilmu-ilmu yang di luar itu. Tapi memang disediakan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Pernah dengar ya hadis ini? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya kira semua dengar. Yang artinya jelas, kalian lebih tahu, lebih ngerti dalam urusan agama dunia kalian. Kalian lebih ngerti, ya, lebih pengalaman, lebih paham dalam urusan dunia kalian. Memang Rasul pernah berdawuh seperti ini kepada petani-petani kurma saat itu, ya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi apakah dawuh antum a'lamu bi umur ini menandakan Rasulullah itu hanya diutus untuk urusan akhirat agama saja, urusan dunia diserahkan pada umatnya, pada kita? Tidak. Jangan salah memahami. Rasulullah dawuh antum a'lam ini karena apa? Umat petani kurma yang mau diajak oleh Rasul, diajari ilmu yang mengarah pada rizkun min haitsu la yahtasib. Tapi karena kaum ini, petani ini ragu-ragu, setengah hati karena pengalaman tradisi, pengalaman nenek moyangnya seperti ini, tapi karena ini perintah Rasulullah dilakukan. Petani kurma, Rasulullah kan manggil petani kurma, didawuhi Rasul, kamu petani kurma, kalian, betul ya Rasulullah, bagaimana kalian dalam mengelola pertanian kurma? Ya kalau sudah musimnya saya kawinkan agar berbuah lebat, akhirnya apa? Panen raya. Lalu Rasulullah jawab begini, coba sekarang jangan dikawinkan kurma. Kurma itu jangan dikawinkan. Ya kaget petani ini. Kenapa? Mulai dari nenek moyangnya kalau kurma ingin berbuah lebat, menghasilkan panen raya, ya dikawinkan. Tapi karena ini Rasulullah yang dawuh perintah, tidak berani nolak. Akhirnya dilaksanakan. Tapi hatinya ini tidak kokoh. Hatinya ini ada ragu-ragu. Karena perintah Rasulullah, sedang cara pertanian, ilmu pertanian kurma harus dikawinkan. Ada paradoksal dalam hatinya. Tapi karena perintah Rasulullah dilakukan. Setelah dilakukan, waktunya panen, ternyata gagal. Kurmanya rusak, tidak berbuah. Matur ke Rasulullah, ya Rasulullah gagal ya Rasulullah. Tidak jadi panen ya Rasulullah. Loh, apa sudah kamu laksanakan, tidak kamu kawin? Sudah, perintah Rasulullah. Ternyata gagal. Ya sudah,
kalau gitu antum a'lamu bi umuridin. Kalian hanya tahu dengan urusan duniawiyah. Sudah kembali urus duniamu melalui ilmu-ilmu yang sudah kamu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu mau diajak oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasulullah ilmu yang di luar itu semuanya. Di luar cara kalau ingin panen tidak dikawinkan. Tapi karena mereka setengah hati gagal. Jadi rizqun min haitsu la yahtasib ini harus mantap yakin. Dan itu bagian panjenengan. Ya. Dan itu hanya sekelompok tani. Dan itu pernah juga. Kenapa? Rasulullah itu diutus menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu seperti itu. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu Al-Quran. Itu Islam. Itu Rasulullah. Orang yang sudah memahami secara menyeluruh isi Al-Quran, Rasulullah, hanya Rasulullah. Makanya beliaulah yang diperintah menyampaikan Al-Quran pada umatnya. Disebut Rasulullah utusan, karena apa? Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam. Dalam Al-Quran itu semua tatanan kehidupan, yang real maupun yang non real, yang abstrak maupun yang zahir, semua ada. Al-Quran digambarkan laukanal bahru midada li kalimati rabbi, andaikan lautan yang ada di planet bumi ini menjadi tinta untuk menulis isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran, la nafidal bahru, pasti lautan akan punah kering qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat rabbi selesai kering. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet yang lain berapapun, tetap la nafidal bahru. Itulah Islam, itulah Rasulullah, karena mampu memahami isi Al-Quran. Jadi pemahaman kita tentang Islam masih segini loh. Saya panjang itu masih kecil sekali. Ulama dulu, ulama salaf dulu ingin memahami Islam secara benar, secara total, usia tidak cukup, kemampuan terbatas. Karena Quran itu mukjizat. Lah itu yang dibawa Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang didawuhkan Rasulullah bukan dari dirinya, hawa nafsunya, keinginannya, in huwa illa wahyu, tetapi semua itu wahyu, termasuk antum a'lamu bi uludaniyakum, termasuk mengajak petani kurma jangan dikawinkan, itu in huwa illa wahyu yuha. Ini zaman mari bersama-sama, Islam itu luar biasa. Kita ini masih jauh dalam pemahaman Islam. Suatu ketika Rasulullah punya pembantu namanya Abi Rafi'. Bisa dilihat di Sunan Ahmad. Waktu itu Abi Rafi' memasakkan Rasulullah, karena yang melayani Rasul itu Abu Rafi'. Wa fi riwayatin ada Abu Ubaidah. Dua hadis atau beberapa hadis hampir sama ceritanya. Rasulullah dimasakkan kambing, mbik, karena tahu kesenangan Rasulullah itu daging kambing, dimasakkan kambing, lalu disuguhkan ke Rasulullah. Apa yang disuguhkan? Sampelnya. Sampel ini dirok ul ghanam, ini kakinya, tangannya yang depan itu. Karena apa? Daging yang paling disenangi Rasul itu kaki depan. Sampel, bukan yang kekil, tapi sampel. Kalau kekil namanya kurok, kalau dirok ini sampel, ya.
kaki yang sebelah kanan. Apa perlu contoh? Saya kira sudah paham. Kalau tidak paham ya saya contohkan. Rangka. Ya. Begitu disuguhkan oleh Abi Rafi, Rasul minta lagi, nawilni dhira ya Abi Rafi. Berikan aku sampel lagi ya Abi Rafi. Diambilkan 2 sudah. Yang pertama dan yang kedua. Nah kok Rasulullah minta lagi? Nawilni dhira ya Abi Rafi. Bawa sini sampel ya Abi Rafi. Abi Rafi tertegun, ya Rasulullah, hal lisyat illa dhira'an. Tidak ada kambing semuanya kecuali sampelnya hanya 2 ya Rasul. Sampelnya hanya 2. Kalau kita terjemahkan, kenapa baginda kok minta lagi? Wong sudah 2 saya suguhkan, kok minta lagi dhira? Akhirnya Rasulullah jawab begini, lau sakatta, kalau engkau tadi diam saja, lana waltani dhiro'an fadhiro'an, madumtu kultu madumtu tolabtu. Andai kan kamu tadi saya minta sampel lagi setelah 2, kamu tidak banyak bicara, ya, tidak banyak cincong, ya. Lo kebanyakan colok, kasarnya ini, tapi enggak, ini sahabat enggak, Pak Rasulullah enggak pernah jauh gini-gini ya. Kalau kamu tadi diam saja, nurut, lalu ambil, lana waltani dhiro'an fadhiro'an, kamu akan bisa mendatangkan sampel demi sampel selama aku minta. Aku minta dhira, kamu akan mampu mendatangkan dhira selama aku minta. Tapi karena kamu bertanya itu sama dengan iktirad, menentang halus. Panjang kalau diutus kiainya, ya sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kiainya mantep perintah, sama tidak masalah. Makanya, ini kan bener neka ini sama dengan iktirad, menentang secara halus itu sebenarnya. Hati-hati, dia itu warasatul ambi, ada ilmu-ilmu simpanan. Jadi katanya selama engkau mengambilkan sampel dan selama saya minta 100 kali, 1000 kali, kamu akan bisa membawa sampel-sampel. Dari mana sampel itu? Ini yang enggak. Ini yang dimaksud ilmu Rasulullah yang mau diajarkan kepada petani-petani dhira itu. Kalau kamu tadi yakin, mantep, sudah ilmu para pendahulu mbah-mbah kami yang mengajarkan tentang cara bertanam kurma, kalau ingin panen harus begini, tinggalkan. Mantap perintah Rasulullah, akan mengalami panen raya yang besar. Tapi karena apa? Itu tadi lah. Ada iktirad. Itu dialami Abi Rafi, juga dialami oleh Abu Ubaidah. Sama-sama tentang sampel ini tadi. Pernah Rasulullah SAW bertamu ke seorang janda, Ummu Malik. Lalu oleh Ummu Malik disuguhi ya daharan, ada samennya, tapi samennya sudah tinggal sedikit, samen. Begitu anaknya datang masuk sama minta samen, padahal samen ini sudah tinggal cukup untuk Rasulullah, disuguhkan Rasulullah. Tapi anak-anaknya sama minta, karena minta diambilkan samennya. Ternyata begitu diciduk tidak habis-habis samen ini, diciduk tidak habis, sampai sehari, 2 hari, 3 hari tidak habis. Suatu ketika Ummu Malik ini sowan ke Rasulullah, nyabis, lapor, ya Rasulullah samennya habis ya Rasulullah.
Lo yang beberapa hari yang kamu ambil tidak habis, iya habis. Kok bisa habis? Kau apakan samen ini? Iya saya koreti ya Rasulullah. Saya bersihkan biar betul-betul sisa-sisa. Nah itu berarti itu ikhtiarmu ini sudah menghalangi apa yang kamu nuruti kepentinganmu. Kamu ngoreti itu, menghabiskan itu, berarti kamu sudah mengurangi keyakinan yang saya tunjukkan di hadapanmu. Ya. Artinya ikhtiarmu itu menutup, menghentikan ilmu-ilmu yang min haitsu la yahtasib itu tadi. Ini Nabi kita seperti itu. Itu bagi umat Islam, bagi panjenengan, bagi santri. Lalu kemana sekarang santri-santri yang bisa seperti itu? Ya, seperti Imam Abi Hasan Asyadili, bikin nyun sewu kalau kencing, ya, qadil hajat ini, air seninya manakala kena batunya jadi emas murni, 24 karat. Boleh dicoba ke toko-toko ini, emas murni. Sampai pernah nyoba, sering, tapi emasnya masih emas muda. Nah itu di kolam-kolam masjid, di pesantren itu kan sudah bekas air kencing kan warna kuning itu. Itu warnanya emas, tapi masih muda. Kalau sudah keras, ya, mengeras, nah itu jadi emas. Tapi selama itu muda terus. Bagaimana Nyai Robi Al-Adawiyah? Udara yang kosong digenggam, ternyata apa? Jadi intan berlian. Ini diskun min haitsu la yahtasib. Hadirin hadirat, saya cerita begini ini karena itu ada dalam ajaran kita. Apa yang dibawa Rasulullah. Untuk zaman sekarang mungkin dianggap heran. Mungkin dianggap orang ngelantur. Sudah zaman teknologi canggih seperti ini kok masih cerita-cerita. Inilah akibat teknologi canggih itu. Kepasrahan totalitas kita kepada Allah berkurang. Akhirnya kepasrahan itu sebagian besar kita pasrahkan pada HP, pada teknologi dan sebagainya. Ya akhirnya Allah jawab, ya sudah kalau kamu pasrahnya seperti itu, ya sudah. Nanti saya lihat ya. Istrinya orang tua kalau ada anaknya sudah ngotot, ya orang tua bilang, yes karepmu, saya lihat nanti. Sekarang HP itu ngalah-ngalahkan keyakinan kita pada rizku min haitsu la yahtasib. Sampai ada tetangga orang sana mau keluar bepergian keluar kota, HP-nya ketinggalan, padahal sudah di tengah jalan, balik dia ambil HP. Di sini ya apa tidak? Di sini apa juga begitu? Pulang balik ambil, karena pikirannya di HP inilah suksesku. Semua urusan bisnisku ada di HP ini. Perjanjianku apapun ada di. Kalau HP ini ketinggalan, berarti saya akan mengalami kegagalan, kebangkrutan dan sebagainya. Sampai-sampai begitu. Sampai-sampai perbandingannya HP ketinggalan dia balik pulang, untuk Anda istri ketinggalan tidak balik pulang. Jadi kalau HP ketinggalan balik pulang, istri ketinggalan ya sudah biar bisa pulang sendiri. Allah salam Muhammad. Allah salam. Ini ada degradasi keimanan, keyakinan. Semua akan dikabulkan oleh Allah seperti apa yang telah diajarkan dalam agama kita selama kita penuh dengan keyakinan. Tapi keyakinan itu sudah mulai keropos, mengalami iritasi, erosi, degradasi.
Saya kira yang mampu mengembalikan itu semua hanya santri. Karena santri sampai sekarang pondok pesantren itu tetap ya mengajarkan kitab kuning, mengajarkan kebenaran, unggah-ungguh kehidupan. Bagaimana kepada kiai, pada keluarga kiai, pada orang tua dan sebagainya. Ini masih tetap diajarkan. Dan masih ada hubungan. Begitu sudah selesai menjadi alumni, alumni ini masih merasa santri. Masih ada benang merah yang bersambung. Ya. Sampai alumni ini tua, punya pondok pun dia masih menganggap santri daripada pondok yang pertama. Ini tidak dimiliki oleh pendidikan-pendidikan yang lain, termasuk perguruan tinggi di mana yang di luar di luar tanggungan, yang di luar cakupannya pesantren atau lembaga-lembaga yang tidak dimiliki oleh pesantren, ini pikirannya sudah seperti itu. Selesai mendapat gelar sarjana, ya sudah selesai. Siapa dulu dosennya, siapa dulu yang pengajarnya, yang mendidiknya, yang membimbingnya sampai dapat gelar, ya sudah selesai. Ya. Tapi di dalam kesantrian masih ada. Sampai tuwek kakek nenek, sampai punya cucu pun cucunya ikut. Nah, ini kekayaan yang tidak dimiliki. Inilah termasuk bagian daripada tinggalan-tinggalan para ashabul haul yang kita hauli pada hari ini. Para bapak, para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu anak-anak kita atau para mutakharijin, mutakharijat, para walad harus satu. Ya. Tinggal pesantren lah pendidikan yang mampu mempertahankan nilai-nilai yang utama ini. Nilai-nilai ikra'in. Yang ikra' yang tidak sendirian, tapi ikra' yang selalu didampingi oleh Bismi Rabbik. Makanya Al-Quran menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama pun masih dikoyiti dengan yakhsyallah. Ulama itu orang pinter-pinter. Tapi kalau tidak ada yakhsyallah, ya akhirnya berbahaya. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi dan meriwayatkan hadis, fit dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladzi yunjika min tughyanil ilm al ibadah, walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan. Culas. Ya. Culas itu mungkin banyak yang tidak paham. Tapi kalau saya terjemahkan culas itu selingkuh, insya Allah banyak yang paham. Paham kalau selingkuh? Paham ya? Banyak selingkuh ya? Banyak yang paham. Bukan di sini, di luar sini banyak juga yang memahami kata selingkuh. Kalau culas banyak yang paham. Jadi kata beliau meriwayatkan hadis Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtidaul Ilmi Al-Amal, belum menyatakan fid dunya tughyanani. Di dunia ada dua keculasan, dua perselingkuhan. Tughyanun fil ilm. Yang pertama, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bisa selingkuh, bahkan bahaya. Sebanding dengan manfaatnya, manfaatnya luar biasa, semua apa katanya ilmu, tapi kalau ilmu selingkuh, bahaya. Ya. Dunia ini, ya, negara bisa dijual hanya karena perselingkuhan ilmu pengetahuan. Ini bahaya. Lah, untuk meluruskan kembali perselingkuhan ilmu pengetahuan, walladzi yunjika min tughyanil ilm al ibadah. Untuk menyelamatkan perselingkuhan ilmu, ibadah. Ibadah itu apa? Bismi Rabbik itu tadi. Ibadah itu apa? Khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil. Karena khasyat itu takdim pada Allah ma'al haibah,
Mengagungkan Allah, takut pada Allah disertai mengagungkan kepada Allah. Jadi kepada Allah bukan lari. Beda dengan santri melihat kiai lari. Itu bukan takzim dan bukan haibah. Ya. Kalau kepada Allah malah mendekat. Diperintahkan apa? Ada kewajiban apa yang belum saya lakukan? Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini hal-hal yang memang di luar ilmu yang zahir. Kenapa ada niat? Kenapa sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu? Ya. Lalu diawali dengan takbir, lalu dilanjut dengan suratul Fatihah dan seterusnya. Digambarkan falsafahnya bagaimana? Sholat itu ibadah yang paling utama. Sholat itu munajat pada Allah. Sholat itu nyambungnya hamba pada Allah. Sebagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah, bumi bersambung dengan langit karena perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kenapa diwajibkan berdiri dan niat? Agar orang yang sholat punya tujuan yang kuat, mantap. Semua tanpa tujuan akan menjadi fata morgana, tidak ada faedah. Sholat tegak berdiri apa? Tegak qiyam. Qiyam itu apa? Maksudnya untuk mengqiyamkan, mengagungkan Allah. Begitu dia tegak, siap. Orang kalau siap berjuang, siap berperang, siap berjalan, harus berdiri tegak dulu. Siap. Berdirinya orang salat itu dia menandakan sudah siap untuk mengagungkan Allah. Dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Kenapa kok Allahu Akbar? Tidak Allahu Ajal, Allahu A'zam atau apa? Kok Allahu Akbar? Agar tidak timbul sedikit pun kesombongan. Kibriya hanya milik Allah. Kibriya hanya milik Allah. Di posisi berdiri, dia hanya mengakui Allah lah yang akbar. Kibriya hanya sifat Allah. Lalu ada tata keramanya. Apa namanya? Dia sudah tidak melihat dirinya sendiri. Juga tidak melihat yang lain. Karena akbarullah ini bukan akbar min kabir, bukan akbar min soghir, tapi akbar yang tidak diserupai oleh apapun selainnya. Maha besar Allah ini menafikan, meniadakan yang lain termasuk dirinya. Sehingga pada saat itu dia berada di makam fana. Sudah tidak melihat dirinya, tidak melihat orang lain. Kan tidak boleh orang sholat ingat dagangan, ingat. Tapi kenapa sholat kita sampai sekarang kok masih menjadi ajang ingat yang lain? Allah Maha Besar, lesannya Allah Akbar. Mestinya hatinya juga Allahu Akbar. Yang hanya Allah, yang akbar hanya Allah, yang lain mustahil. Katanya sholat itu munajat, nyabis ke Allah. Tapi kenapa masih ingat makanan, ingat janji, ingat harta, ingat apa yang sudah menjadi, datang semua. Begitu takbir datang semua. Ini kalau saya, entah panjenengan. Nah, lebih ya, malah lebih. Masya Allah. Ini sholat. Jadi dituntut kenapa berdiri, kenapa hanya akbar, kenapa kok tidak Ismul A'zam yang lain. Kita saat itu munajat, nyawa nyabis kepada Allah. Nyabis jangan ingat, bahkan dirinya sendiri sudah jangan diri. Kamu saat itu di makam fana. Dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim, penuh kasih sayang, alhamdulillah, mengucapkan segala puji. Posisi apapun sampan mujinya kepada Allah. Posisi sakit, alhamdulillah. Posisi untung besar, alhamdulillah. Posisi rugi besar, alhamdulillahirabbil. Posisi apapun dalam sholat itu ajaran luar biasa. Kalau itu kita jabarkan, kita hayati sesungguhnya, sholat ini akan mengeluarkan kesaktian yang luar biasa. Ini dan itu hanya dimiliki oleh santri. Para
Bapak, para ibu hadirin hadirat, oleh karena itu pesan saya yang terakhir, ini sudah 1 jam. Mari belajar. Sunnatullah, mereka yang mau belajar, mau sungguh-sungguh, itulah yang akan menjadi pemimpin. Bukan pemimpin kabupaten, provinsi, nasional, pemimpin dunia. Termasuk Khalifatullah fil ardh. Ada diskusi, dialog antara Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini ulama pertama yang mencatat, yang diperintah oleh Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz Khalifah Al-Khamis. Sobat, siapa itu? Imam Syafi'i menyebut Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Al-Khamis dari Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Perilaku dan kepemimpinannya nyaris sama dengan Khulafaur Rasyidin. Diminta untuk membukukan, mencatat hadis. Orang yang berjasa. Andai kan tidak ada Imam Zuhri ini, mungkin kita tidak mengenal hadis, tidak mengenal. Artinya orang yang bersejarah. Beliau waktu itu sowan ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan, putra daripada Khalifah Marwan. Begitu sampai ditanyai, min aina qadimta ya Zuhri, dari mana kamu datang tadi Zuhri? Imam Zuhri jawab, min Makkah ya Amirum, dan saya dari Makkah ya. Man khallafta fiha yasuduha ahlaha. Lalu siapa yang kamu tinggalkan di Mekah untuk mewakili kamu memimpin kota Mekah? Imam Zuhri menjawab, Atok bin Abi Robah. Oh, Atok bin Abi Robah. Arabiyun am Arabi. Dia itu Arab asli atau Arabi. Arab atau Mawali. Arabiyun amil Mawali. Dia itu Arab asli atau Mawali. Mawali dulu itu budak yang dimerdekakan. Akhirnya merdeka. Tapi di zaman khalifahnya Abdul Malik ini, Mawali itu nasab selain Arab. Bisa dari Afrika, dari Mesir, Afrika, termasuk Asia, termasuk ini. Pokoknya selain Arab. Jadi pertanyaannya, Arabiun amil Mawali, Mawali. Dia itu keturunan Arab asli atau Mawali selain Arab? Jawabnya Imam Zuhri, minal Mawali. Dia keturunan bukan Arab ya Amirul Mukminin. Lalu kaget Khalifah Marwan. Ya, bima yasudu ahlah. Lah kalau dia orang Mawali bukan Arab, bagaimana dia bisa memimpin ahlinya? Dengan apa dia memimpin ahlinya? Bidyanah war riwayah. Beliau itu ahli diyanah, ilmunya luar biasa. Uluman nafi'ah yang dimiliki. Ilmu-ilmu cakap. Riwayah, kemampuan menyampaikan ilmu itu dimanapun, kapanpun lengkap. Akhirnya Khalifah Abdul Malik, inna ahlat diyanah war riwayah layam bagi ayyasudu. Oh kalau begitu layak dia jadi pemimpin. Kalau memang bekalnya diyanah dan riwayah. Kemampuan, ketaatan, keagamaannya, pemahaman agamanya, riwayat, kemampuan untuk menyampaikan pada umat, ini yang penting sebagai pemimpin. Lalu tanya lagi, man sada Yaman, siapa yang memimpin Yaman? Jawabnya Imam Zuhri, Taus bin Kisan. Imam Taus bin Kisan. Arabi amil Mawali, dia orang Arab asli atau Mawali? Bukan Arab, Mawali. Loh, Mawali lagi. Bimana yasudu ahla? Dengan apa dia memimpin penduduk Yaman? Bima sadabihi Atok bin Abi. Sama dengan Imam Atok. Ilmunya sama, persis. Kemampuannya sama. Dia memimpin dengan ilmu yang dimiliki oleh Imam Atok bin Abi Rabah di Mekah. Kalau innahu yang bagi ayah, oh kalau begitu layak dia memimpin. Lalu tanya lagi, man yasudu Mesir, siapa yang memimpin Mesir?
Yazid bin Abi Khubaib. Arabi Mawali. Mawali lagi. Memimpin Mawali. Lalu siapa yang memimpin Syam? Memimpin Syam, Pakhul. Pakhul itu Arabi Mawali. Lalu tanya lagi, man yasudu Basra? Yasudu Basra adalah Hasan al-Basri. Mawali. Lalu siapa yang memimpin Kufah? Syam, Kufah. Ibrahim an-Nakhai. Akhirnya disuruh mundur. Tafarraj an-Niya. Zuhri. Tafarraj. Jangan dekat-dekat. Kalau keadaan seperti ini, ya, la yasudanna mawali hatta yukhtoba alal manabir wal arab yajizu tahtah. Kalau begini kenyataannya, pemimpin semua mawali, Arabnya mana, ya, Arabnya mana, ini bisa-bisa nanti setiap pengisi mimbar yang tinggi itu mawali semua, orang Arab duduk hanya sebagai pendengar. Apa jawaban Imam Zuhri? Hada amrullah wa dinuh. Ini memang keputusan Allah dan agama Allah. Ini sunnatullah ya'num. Kenapa? Man hafidhahu sada wa man doya'ahu sakoto. Siapa yang memegang, berjuang untuk memiliki diana dan riwayah, anak siapapun, nasab siapapun, ada kemauan kuat untuk bisa menghasilkan ad-diyanah war riwayah, dia akan jadi pemimpin. Dan siapapun, keturunan siapapun yang menyanyiakan diana dan riwayah, dia akan jatuh. Jadi benar dan pinter diana riwayah itu kalau bisa jamakan, dianahnya itu benar, riwayahnya itu pinter. Kapan lagi kalau tidak sekarang kita mengarahkan putra-putri kita bisa seperti Ashabul Khaul, bisa melanjutkan para kiai yang sudah sepuh, mudah-mudahan yang hadir sini dan putra-putrinya, keluarganya diberikan oleh Allah barokah kehidupan, putra-putri yang bisa mewarisi perjuangan para sesepuh bini sepuh, bisa melanjutkan kepemimpinan termasuk dzurriyyatnya di pesantren Miftahul Ulum, mana ini Miftahul Ulum Penyepen ini, dan yang hadir juga begitu, putra-putrinya bisa terus ikut memakmurkan, jadi calon-calon pemakmur bumi ini, dan para thalibin thalibat yang ada di sini, dan para asatid ustadzatnya, majelis masyayikhnya, mudah-mudahan diberikan kemampuan, kesehatan yang prima, rezeki yang barokah, rezeki umur, rezeki keberkahan dalam kehidupan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan